Ke Kolombia pernah ya? Kolombia. Iya, Uh, itu cuman berdua sama manajer. ah, Posisi lagi sakit juga di sana. ya, selamat siang. Saya Agus Salim di NTV di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Hari ini saya mengundang eh, adik ya, saya bilang adik mas ya, Boleh? adik, adik Rindi. Rindi ini peraih medali emas Asian Games mas ya, Iya. Asian Games 2018. Pernah dengar kan ketika kota Probolinggo ada anak Probolinggo lah, kota Probolinggo yang meraih medali emas ketika itu. Dia datang diarak eh, bak seorang Arjuna lah, membawa medali keliling kota gitu. Tapi hebat, memang arak-arakan tersebut pantas lah digelar waktu itu karena memang mungkin kali pertama ya Rindi bisa menyumbangkan emas untuk kota Probolinggo di ajang Asian Games. Nah, eh, setelah itu Rindi dihadiahi oleh Kemenpora untuk berkantor di Kemenpora. Dihadiahi oleh menteri untuk berkantor di Kemenpora sebagai ANS di sana. Keren kan? Nggak usah tes-tesan, nggak usah suap-suapan, cukup menek tembok kok cecek, jadilah PNS. Monggo Mas Rindi, diceritakan Iya. Mas Rindi. Eh, Di Jakarta sampai ngapain? untuk saya sendiri di Jakarta ini kan posisinya sekarang jadi pengelola sarana olahraga. Dan sekarang ini diubah di fungsional. Jadi di fungsional itu bisa jadi atlet, bisa jadi pelatih atau asisten pelatih. Jadi untuk saya sendiri kan saya di Puslada Jawa Timur. Jadi saya itu kerjanya di tetap jadi atlet di Surabaya di Jawa Timur untuk memperkuat Jawa Timur di PON nanti. Oh, Tapi tetap dipayungi sama di Kemenpora. Jadi saya tetap ngantornya di Jakarta, cuman saya kerjanya di Surabaya begitu. kerjanya sampean ya Ya manjat-manjat ngono lho. olahraga itu ya panjat itu. Beda karo anu ya, petugas Telkom atau PLN ya, menek listrik. Ini beda, beda. Dia digaji sebagai PNS Kemenpora untuk berolahraga, betul Mas ya? Iya betul. Untuk berolahraga panjat tebing. Iya, Begitu. cuman kita juga punya tanggung jawab untuk membawa nama baik Jawa Timur nantinya dan kota Probolinggo sih jelasnya. Ya pastilah. Iya, Jangan lupakan kota ini, Mas. iyalah yang dari awal menimbulkan atau memunculkan saya kan dari sini. Iya, Terus iya. sini apa ya? Tempat pijak saya untuk menuju ke hal yang baru yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Ya, amin. Nah, eh setelah itu kita tidak tahu ya apa prestasi Rindi setelahnya setelah meraih medali emas di Asian Games itu apa Ya. Mas? Untuk saya sendiri setelah Asian Games saya tetap balik ke Jawa Timur. Jadi Hmm. itu memperkuat di PON. Dan saya juga waktu itu kebetulan, bukan kebetulan sih. Waktu itu saya juga kena cedera kan, habis Asian Games Hmm, di bahu hmm, kanan hmm. ini. Jadi waktu itu saya juga ikut kursus, yaitu kursus route setter atau pembawa jalur di level Asia. Dari Asia yang cuma lolos cuma 4 orang, dan Hmm. Indonesia cuma satu. Dan untuk sekarang ini level Asia untuk route setter di Indonesia cuma 2 orang. Pelatih saya satu sama saya sendiri. Dan itu udah punya lisensi Asia. Dan untuk itu saya untuk sekarang ini mungkin di nasional cuman di Jawa Timur aja untuk bisa cuman sampai level nasional, tapi untuk Asia atau internasional saya beralih di route setter atau pembawa jalur. Anggapannya kayak panitia gitu lah. Pembuat jalur panjat tebing itu ya? Iya, Itu memang ada ilmunya ya? harus ada punya lisensi. Itu saya ngambil lisensi itu 2 kali di Jepang sama di Hong Kong. Sampean? Iya, itu harus nilainya harus A atau baik sekali baru bisa lulus. Dan waktu di Jepang saya 2 minggu di sana, ya alhamdulillah saya dapat dari langsung ngobrol 4 mata sama presiden FSC-nya, Hmm. saya nilainya bagus sekali katanya di sana. Terus di Hong Kong kemarin bulan Maret
2019 tahun kemarin itu juga saya juga dapat nilai A juga di situ. Harusnya saya sekarang udah dapat lisensi. Tes-tes Ya gitu udah. ya. Ya iya, pertama ya tes bahasa Inggrisnya apa yang biasanya itu teamwork yang pertama, habis itu kemampuan manjat, inovasi, Oh. kreativitas, sama ini apa namanya? Language, bahasa. Hmm. Itu sama apa ya? Sama apa namanya? Kita bisa berkreasi saat bikin jalur gitu. Bikin jalur panjat itu ya. Iya, untuk levelnya ini untuk junior kah, spider kit atau untuk umum. Itu Gitu. memang ada ilmunya ya. Iya, jadi nggak sembarang juga sih. Oh, tidak sembarang Iya. ya. Jadi Ada tesnya juga. Indonesia tuh punya dua. Jadi sebanyaknya Di Indonesia cuma Indonesia itu sebanyaknya orang di Indonesia itu hanya dua yang punya lisensi Asia, Asia, Mas ya. iya, Asia. Jadi pelatihnya Rindi sendiri dan siapa pelatih Semen, Mas? dua. Ronald Novar Mama Rimbing. Oh, itu. Iya. Kemarin disebut sama Mas Iwan. Iya. Sama sampean. Iya, udah dua. Udah itu aja ya. Iya. Karena susah sekali untuk dapatin lisensi Asia itu sangat susah. Ah. Tes-tesannya juga sangat susah. Waktu ambil kursus take course of route setter di Singapura, itu saya dari pagi, bisnya jemput jam setengah 7, jam 7 di venue, itu saya pulang jam setengah 4 pagi. Ngapain di sana? 10 hari ya itu bikin jalur itu, jadi dicoba, bikin jalur dicoba gitu. Oh, Cuman istirahatnya ya cuman siang, sore, terus itu aja terus sampai 10 hari. itu aja Mas. Jadi benar-benar biasa di sana. Itu berapa orang Mas di Singapura tuh Mas? Itu ada Jepang, ada berapa orang kemarin? Kalau nggak salah sekitar 18-19 orang. Dari seluruh Ikut kursus Asia, itu iya ya? ikut kursus. Yang diambil cuma 4. Jepang 1, Singapura 1, Cina 1, Indonesia 1. Lainnya nggak kepake. Katanya Indonesia dua Indonesia. Ini waktu kursusnya. Kursus Waktu kan kursusnya. per negara itu 3 orang Hmm. maksimal. Jadi Kalau dari dari satu Indonesia negara, berapa orang? 3 juga. Cuman 3 yang juga. diambil cuman saya sendiri. Sampean sama pelatihnya yang diambil. Pelatih saya udah lulus, Oh, sudah lulus. 2008 sudah. Sebelumnya sudah Iya, punya sertifikat itu sudah ya. punya sertifikat. Terus saya diajuin pertama waktu saya ambil kursus itu kan saya pelatnas. Nah itu saya hampir dikeluarin juga dari pelatnas karena saya milih di pembuat jalur itu. Hmm. Cuman dari pelatih saya sendiri itu kayak dorongin saya juga butuh, Indonesia butuh pembuat Betul, jalur ya betul. untuk progres ke depannya biar nggak ketinggalan dengan negara lain. Hmm. Jadi saya dimajuin, ya alhamdulillah bisa lolos di situ. Terus magang selama dikasih waktu 3 tahun. Kalau nggak ambil magang hilang, harus kursus lagi. Magang gimana maksudnya? Magang kayak apa ya? Kita datang ke event, terus kita tuh dinilai di situ. Kinerjanya, teamworknya gimana, terus sama kayak kreativitasnya gimana, kemampuan manjatnya gimana, kita bersosialisasi gimana. Dan jujur saya pertama kali magang di Jepang tuh saya berangkat sendiri. Saya Mas. Sampean nang Jepang dewean. Sendiri ya. Ya apa sih ceritanya gimana? Ya waktu itu saya mau ambil magang, terus saya ngurus sendiri tuh Mas. Jadi untuk ke Kedubes Jepang itu Jepang. untuk ngurus visa, ya saya isi sendiri, ngisi sendiri, beli tiket sendiri. Akhirnya berangkat ke sana. Jadi saya di sana juga punya kenalan juga di sana. Jadi kayak dikasih ancer-ancer di sana. Orang Jepang. Iya. Oh, orang panjat juga. Iya, jadi dia tuh sama Cewek cowok. cowok. Ruseter dulu pernah datang ke Surabaya ngelatih saya selama 2 bulan. Oh, orang itu. Iya. Orang Jepang itu. Iya, jadi di sana ini dia khawatir saya bisa nyampe apa enggak gitu. Soalnya kan saya sendiri. Hmm. Akhirnya saya datang, dipeluk. Akhirnya kamu datang di sini ya, dengan selamat tuh ya. Terima kasih ya. Bahasa Jepang itu. Bahasa Nah, Inggris di bahasa sana, Inggris ya. Jadi yang susah itu kan waktu naik keretanya itu, naik kereta cepatnya itu kan. Ya, Apa sudah terlalu di- cepat ya? Enggak ya? Ya itu lumayan sih jaraknya. Enggak, kalau sampai naik kereta sini kan tidak terlalu cepat. Iya, di namanya. sana cepat sekali kan, Cepat kereta sekali. cepat di sana. Ya. Jadi apa ya, kayak ekspresnya sana itu kalau sudah jalan ya udah hangus tiketnya. Jadi kalau jam 8 berangkat ya udah jam 8 kurang udah harus di dalam kereta. Itu udah nggak ada berhentinya udah Kalau kereta. stop ya turun ini. Nggak ada. Dan Ngoyo-ngoyo saya tiketnya enggak bisa ya. nggak bisa, dan itu kursinya harus pakai reservasi sehari sebelum. Itu di sana sendiri, ngurus sendiri, bingung kan, tanya-tanya kayak orang hilang. Bawa koper besar di bandara mau kemana ini. Tadi turis di Jepang ya sampean ya. Iya, 2 minggu saya di sana.
Di rumah teman Samen itu atau Enggak, gimana? di Hotel. waktu datang kan saya langsung ke penginapan, ke hotel yang ditunjuk sama panitia. Hmm. Nah, di situ udah. Cuman ditanggung cuman penginapan sama makan ditanggung mereka. Di Kira. Jepang tuh ya. Ya, cuman ya itu kerjanya harus ekstra, suruh ini, suruh nyoba ini ya, kayak anggapannya kayak apa ya? Eh bukan kayak kayak babu, cuman ya kita juga dapat ilmu di sana. Mm-mm. Kamu harus gini, cuman saya sendiri pokoknya yang apa ya, saya pengen ngeluarin apa yang saya punya di situ, nah biar mereka tahu kayak oh orang ini pantas untuk dilolos apa dapat lisensi gitu. Dapat lisensi. Akhirnya dapat Samena. Dapat. Dapat ya dari sana. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi hebat ya. Selain juga bisa menyumbangkan medali emas di Asian Games, Mas Rindi ini bisa mengharumkan nama kota Probolinggo lah sebagai route setter ASEAN. Tahu Ben route setter? Tak tahu. Mas Rindi, sama lah wong desa. Iya. Probolinggo kota kecil ini. Bayangno ketika sampean eh, pergi ke Jepang sendirian tuh piye Mas? Anu nih Mas. Kalau Ada sing unik-unik enggak kejadiannya? enggak, kalau waktu ke Jepang sendiri itu kan sebelum-sebelumnya kan juga pernah sering keluar negeri juga. Hmm. Jadi itu modal saya untuk apa ya, memberanikan diri lah, kayak kayak mungkin ya sama aja, yang penting kalau kalau nyasar ya tinggal tanya gitu aja nanti. Cuman kalau di Jepang itu kan beda budaya. Cuman saya acungin di sana itu orangnya ramah semua. Waktu saya datang pun saya disambut polisi. Pertama saya nggak tahu itu polisi Oke. apa enggak itu kan. Oke. Terus dia tanya baik-baik kan, ini tapi bilang mungkin kalau ada butuh silakan datang ke lantai 2. Siapa orang ini? Ternyata dia polisi. Oh, Kalau udah pakai seragam ya? cuman pakai jas terus Oh, dibilangin tenang, nggak usah khawatir, saya polisi. wes. Jika kamu butuh makan, butuh apa, silakan datang kantor 2. Di lantai 2 bilang gitu. Oh iya, terima kasih. Oh, ternyata orangnya bener ramah. Saya kira cuman di situ aja. Waktu kemana sama ketemu orang Jepang ramah. Orangnya ramah semua. Jepang ya. Iya, budayanya beda ya sama kita di sini. Kita kan ramah Mas. Iya, Kadang-kadang ramah kan ya, kadang-kadang ngegas sih. nyopet, kadang apa nyedek-nyedek Mas. Di sana itu ya itulah, bagus bagus sekali di sana. Ah, ceritanya bawa bor tuh gimana sampai di pesawat? Nah, bawa bor itu kan harus ada kapasitasnya. Waktu kan transit pertama kan di Hong Kong. Hmm. Nah, di Hong Kong itu juga sangat ketat juga karena bandara internasional terbesar juga kan di dunia kan. Di sana juga ditanya juga itu apa, untuk kerja buat drill gitu. Lolos. Di Jepang juga gitu ditanyain kan, suruh dilihatin aja. Kan kalau nggak gitu kan kena denda kan. Dendanya juga banyak, terus juga dibilangin. Terus untungnya kan kalau saya keluar negeri mesti bawa undangan kan, mau ngapain. Terus ada nama saya di situ, terus ada visa sama kayak collect notice itu. Jadi kayak surat panggilan dari Jepang Ya. dari Jepang untuk apa? Dari Indonesia ke Jepang kan. Jadi untuk menerangkan bahwa anak ini dibutuhkan di Jepang gitu. Jepang. Ditunjukin, oh iya silakan, akhirnya lolos. Nah, waktu pulangnya itu juga bikin deg-degan juga tuh. Pokoknya yang bikin deg-degan itu di Hong Kongnya, karena sangat ketat di sana. Jadi di sana itu apa ya? Kayak ya biasa aja pokoknya di sana. Tetap bawa undangan juga, habis dari ini Habis terus dari di sini ini ya. gitu ya. Karena apalagi di mana imigrasi. Itu juga lumayan juga lama di sana. Tapi kan kalau atlet kan gampang Mas. Artinya ada namanya, ada Iya. undangannya, ada eventnya. Ya, iya. Kan Kalau itu atlet ya. itu langsung ini biasanya lampu hijau. Apalagi kan Oh. tinggal pakai ini kaos kayak gini sama jaket Indonesia gitu. Kalau atlet ya udah langsung lolos, tinggal lolos. Kalau nggak gitu, kalau biasanya kalau atlet kan lagi kalau rombongan itu udah tinggal nggak usah lewat yang pemeriksaan scan itu. Langsung aja lewat. Oh, kalau Biasanya atlet gitu. ya. Iya. Beda Kalau kalau umum. atlet dewean kan. Iya, kalau atlet sendirian itu tetap aja dicek. Cuman kalau kita bawa undangan ya juga ada prioritas di sana. Gitu. Mas, sama sebagai atlet panjat tebing Indonesia, negara mana yang negara mana yang pertama kali sampean tuju tuh, Mas? Untuk pertama kali keluar negeri itu 2010 di Singapura sama Mas Iwan. Sama Pertama pelatihnya kali, kan ya. berdua, tak Ya. bingung lah. Tapi terus sama rombongan juga yang lain sih. Terus habis itu yang kedua itu langsung ke Cina sama Mas Iwan juga ikut juga. Cuman
nggak banyak orang. Hmm. Itu tuh langsung ke level Asia langsung di Asia Championship. Hmm. Nah di situ, nah setelah 2012, 2013 sampai sekarang baru sering keluar negeri terus Kalau saya. ke mana? Ke kejuaraan dunia panjat tebing Rusia ya? Pernah ya? Ke Kolombia pernah ya? Kolombia. Iya, Uh. itu cuman berdua sama manajer. Ah. Posisi lagi sakit juga di sana. Jadi waktu puasa waktu ke sana juga kan. Jadi World Game namanya, di World Game di Cali di Kolombia, Hmm. di Amerika Latin sana. Itu penerbangannya itu di pesawat 14 jam. Uh. Jadi dari Indonesia, dari Jakarta ke Dubai 9 jam, Hmm. Dubai ke Madrid sekitar 11 jaman, dari Madrid ke Cali atau ke Kolombia itu sekitar 14 jaman. Uh. Itu sampai di pesawat itu harus ada notesnya, suruh jalan di tempat, silakan ke belakang ambil snack, saking lamanya di sana. Biar gerak ya? Iya, Biar gerak ya? biar gerak. Jadi pesawatnya benar-benar besar di sana. Kalau Kolombia tuh gimana menurut sampean sana? Orang-orangnya. Orang-orangnya di sana kan banyak ini, kartelnya kan banyak kan di sana, Ah. mafianya kan. Iya. Jadi mau kemana-mana udah dikawal sama polisi. Sampean dikawal. Ih, semuanya dikawal, semua atlet mau kemana dikawal. Loh, kenapa, Mas? Kan di sana kan banyak konflik sebenarnya juga di Kolombia Oh sana iya ya. ya. Jadi kemana dikawal. Polisinya kan ada yang bawa mobil, ada yang bawa kuda, laras panjang semua. Hmm, hmm. 2013 itu di sana. Mengerikan ini. Tapi Sampean ya juara berapa di sana? Medali apa? saya cuman sampai 16 besar aja di sana. Hmm, Posisi sakit. Kan puasa lagi apa bulan puasa ke sana. hmm. Terus juga keadaan juga di sana apa ya? Ini jet lag-nya itu. Jadi dari Dubai ke Madrid itu perbedaannya 2 hari di Madrid kan. Hmm. Di situ di sini malam, di sana pagi siang. Jadi apa? Cuaca berubah ya? Iya, jet lag-nya itu bener-bener nggak enak. Terus habis dari Madrid ke Kolombia berubah lagi, Berubah mundur lagi. lagi waktunya 1 hari. Tambah buat tidur nggak bisa, ini nggak enak. Jadi sudah apa metabolisme udah kacau dari situ Kacau. ya. Kayak apa ya? Kasarnya kayak buat gerak nih kayak goyang kayak apa gitu. Nah itu makanya itu kalau nggak enaknya kalau Ah. beda benua kayak gitu. Betul. Beda Kalau cuaca ya. iya, kalau di Asia kan cuman beda berapa jam aja. Mm-mm. 2 jam. Kalau di Rusia cuman 4 jaman lah, 4 jam, 5 jam. Yang juara dunia perunggu sampean di mana? Di Cina, buat X Game itu perunggu. Terus X Game kedua nomor 4. Terus World Cup juga 2017 dapat perunggu. Paling kecil sendiri ya di situ. Di sana. Iya. Jadi waktu di syuting ya lihat itu udah cuma segini semua waktu keluar. Jadi kayak apa ya? Ya sama ya ada enak aja nggak diperhitungkan kan kalau Iya, sama itu diremehkan lah. cuman kita gimana caranya fokus ya gimana caranya kita manjat yang terbaik udah itu aja. Ya biasanya diremehkan karena pendek mungkin Ya, Mas. nah, Ya. Indonesia kan gitu men. Sekarang udah jadi ancaman sekarang. Jadi ancaman Indonesia. Karena ada sampean, ada Cuma rekan-rekan juga. Banyak kan ya? ya banyak sekali banyak Indonesia. sekolah. Ya. Yang cewek-cewek kan pernah juga ya. Iya, saya tuh rekan setim juga itu sama saya. Ya, cerita yang unik-unik ke negara mana Mas kira-kira Mas? Ada ndak panjat tebing wati ngono sing sampean senengi ngono? Apa jenenge? Panjat tebing wati. Iya, climber sama sih sebenarnya. Cewek-cewek lah. Kalau panjat tebing sih mungkin standar semua ya. Mas. Anggapannya kayak punya apa ya? Kelebihan masing-masing lah. Cuman untuk saya sendiri ya untuk sekedar suka ya banyak cuman lihat cara manjatnya, cara dia bersosialisasinya gitu. Jadi cuman sekedar apa yang ngefan lah gitu. Ngefan ya. Iya. Kalau untuk lalu ya enggak sih. Enggak ya? Iya. Belum lah. Belum cuman kalau lihat wah ini keren sekali buat manjatnya gini. Itu pasti semua pemanjat cowok pasti ada gitu. Hampir semua. Hampir semua. Iya. Iyalah. Jadi apa ya dari prestasi manjat di pertama kali di mana di museum ya? Manjat pertama kali di museum sampai akhirnya manjat sampai ke Kolombia. Bayangkan teman. Jadi dulu Mas Rindi tidak terbayang bahwa harus manjat tebing di Kolombia, mana lagi Mas? Rusia, Hong Kong, Jepang. macam-macam lah. Tidak terbayang waktu itu Mas ya? Iran. Iran Pernah 2 kali saya ke Iran. Dapat medali di sana. Dapat emas salah. Oh, apa itu Mas?
Sama kejuaraan Asian Championship. Oh, kejuaraan ASEAN Iya, panjat Asian tebing Championship ya. ya. Anggapannya kayak Asian Games cuman dia level formal. Kalau Oh, Asian oh. Games kan event multi event. Multi event. Ya. Oh. Kalau Asian Championship kan tiap itu formalitas Hanya pertandingan. beberapa ya. Sama juga. Oh. Sama cuman kalau Asian Games kan multi event resmi kayak Hmm. semua cabur. Kalau Cabur. untuk Asian Championship kan cuma panjat tebing kayak apa gitu. Oh, Apa Iran pernah, agenda. Iran pernah ya, main? Pernah 2 kali 2 kali malah. Iya. Sendirian, Mas? Sama tim? sama tim cuman berapa orang gitu ya? 6 orang kalau nggak salah. 7 sama manajer. Tetap saya juga yang iniin yang maju soalnya mereka masih ini juga bingung juga. Nah, Waktu itu kan saya kan juga anggapannya apa ya kayak yang sering keluar negeri lah. Hmm. Jadi untuk masalah penginapan, masalah ke technical meeting untuk apa ya saya sendiri saya semua yang jadi saya juga ngatrit, saya juga yang Ofisial handle ya? juga iya. ya tapi kan buat pengalaman tuh, Iya, Mas. waktu jadi untuk kedepannya enak sudah tahu Enak. gini ya. Betul, betul, betul. Jadi pengalaman lah. Waktu kembali lagi ke masa saya main sekolah dulu. Iya. Waktu manjat tebing pertama kali di mana, Mas? Di STM. Di STM, di Iya. halaman sekolah tuh. Iya, 2006. Waktu itu sebenarnya tuh ya apa ya mungkin takdir ini ya. Saya itu udah masuk kan dulu waktu nilai dari SMP ke mau ke SMA kan kayak nilai itu saya di SMA 2 itu sudah masih peringkat 90 yang diambil sekitar 190 jadi kan anggapannya pasti masuk lah Masuk lah, ya SMA 2. kurang 1 hari itu mah SMA 2. SMA 2 SMA negeri 2. Nah saya sama teman saya diajak ke STM kebetulan ada Mas Iwan juga waktu mungkin untuk pengenalan mungkin ya biar narik siswa-siswa juga kan di situ suruh ikut kan pakai webbing nyoba kok seru akhirnya jadi kayak sore ini saya di STM manjat besoknya saya cabut itu berkasnya di SMA 2 pindah ke STM itu dimarahin sama keluarga juga tuh Sama orang tua di mana ya? bukan orang tua ya pak suaminya kakak waktu itu kan saya ikut suaminya kakak Suaminya kakak. Oke. iya terus soalnya orang tua saya kan di Malaysia kerja Waktu Ya udah, itu. iya hanya saya cabut berkas masuk STM Hmm. diterima langsung ya udah akhirnya masuk STM ya gara-gara manjat itu mungkin Iya, takdirnya itu takdirnya ya. Iya. Ya Tuhan punya jalan lain lah, Mas. Iya. Ya. ya udah deh jalan Waktu itu terbayang enggak ketika sampean dadi ngene saiki, Mas? enggak dulu kan sering naik gunung dulu mas Oh, pencinta alam ya? iya pas MKD dulu itu mungkin 60% naik gunung 40%-nya manjat jadi 1 minggu ke Gunung Lemongan ini di Kelaka itu mas itu hampir sama ke Taman Hidup itu mungkin 1 bulan sekali kan sering naik gunungan mas. Kayak pelatihnya ya. Iya. Masih ya udah sering naik situ Apa kan. disuruh naik gunung enggak ya? Enggak ya Memang sering suka seneng ya? sama anak-anak ya Memang suka ya. nah situ akhirnya ya udah habis 2008 yang mulai di radar itu baru mulai fokus sudah Fokus atlet Manjat, ya, iya. manjat ya. Tapi kan tidak terbayang enggak sama sampai sekali ke luar negeri begitu, Mas? enggak sama ya? sekali dulu tuh malah mikirnya habis lulus mungkin kerja apa kayak Satpol PP biasanya. dulu waktu di ini kan di Porprov 2009 kan mau di ini kan Hmm. jadiin pegawai kan ya udah fokus di situ kan ternyata mau ditarik Satpol PP nggak Tuh, mau Iya tah. iya tuh masih ada masih Dari Satpol PP sampean. Oh, waktu Pak Iya, Teguh Pak ya. Teguh. Waktu Pak Teguh. Ya. ya udah nggak mau kan Hmm. terus 2010 bulan Mei saya mau bertepatan mau diambil waktu itu di KLH Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Hmm. nah kalau saya di KLH pasti masuk itu pasti diterima lah di situ Kenapa? ya anggapannya saya ikut magang apa-apa PSG 4 bulan Oh, di sana. ya kerja saya bagus terus jadi dari koordinator dari kayak kabak kepala bagian sananya juga seneng saya juga kalau silakan bikin lamaran ya insya Allah diterima lah nah bertepatan saya juga dipanggil sama Pusrada Pusrada Jawa Timur nah sama Mas Iwan itu dikasih pilihan kamu masuk Pemkot atau manjat Phone pengkot manjat gitu. Manjat ngono Pak. dikasih waktu 3 hari tuh Iya. waktu itu saya masih tinggal di STM Oleh 1 Pemkot tahun dan nyompo aku wis. Gitu. ya enggak suruh milih ya Oh. ya udah 3 hari dikasih waktu 3 hari sama Ah. Mas Iwan suruh mikirin kan ya udah mungkin apa lagi senangnya kan ya udah dimanjat ya udah dibeliin sepatu sama Mas Iwan Wis, seneng. sepatu lari kan ini ya kalau ini ya udah fokus nggak usah lihat mana-mana
ini jalanmu lah gitu Mas Iwan. Masuk ngerikan Pol PP Ya BLH udah wis. fokus untuk prestasi udah. Ah, Gila tadi ada berangkat sudah. di Udah apa ke tuh kejudu Surabaya, ke ah, Pustrada Jatim. Puslatda itu ya. Iya. Kan saya 1 tahun tinggal di STM. Jadi pagi makanya dari sekolah, siang ke rumah Mas Iwan masak, malam beli. Si. Lah sampe kan asli di sini. Iya, cuman saya tuh kan dulu ikut tinggal ke ikut kakak, ikut Mm. mbak. Cuman apa ya, nggak betah lah Mas. Jadi pengen setelah lulus ditawarin sama kebetulan ketua umumnya dulu Pak Suryono, kepala sekolah Kepala STM. Ya. STM. Jadi pagi tuh tinggalnya di pinggir masjid. Jadi tiap Tahu hari harus saya. bersihin masjid. Tahu saya. Tahu. Iya. Di situ pagi makanya disediain sama sekolah. Padahal udah lulus itu. Hmm. Terus siangnya masak di rumah Mas Iwan yang di mana? Di belakangnya Giant Jangan itu. itu. Ah. Malamnya beli. Jadi gitu. Jadi pagi keluar lari, istirahatnya di rumah Mas Iwan. Anak-anak pulang sekolah, saya balik latihan sampai malam, malam tidur gitu terus rutin 1 tahun gitu terus. Itu terbayang ndak aku kudu dadi Dek Panjan begitu. Waktu itu masih mikirnya apa ya? Untuk survive waktu itu. Jadi ngandalinnya itu dari menang lomba. Menang lomba dapat uang ya udah disimpan. Simpan. Ya, nanti ada panggilan nggak untuk selada atau untuk ini gitu. Ya Kan sudah. dapat sangu lah Iya, begitu. dapat bonus lah dari Bonus rumah atau jadinya. gitu. Ya udah dibeliin. Ya makanya dapat uang beliin mie 1 kardus 2 kardus itu. Kok mie Dek? Iya. Mie itu udah mewah dulu itu. Beneran sangat mewah dulu. Eh, Waktu awal aja dulu makanya cuma nasi sama tahu sama kerupuk kecap udah jadi udah. wis penekan wis ya. Iya udah Pengen gitu penekan, tuh rame kan. Kejam pelatihnya kan. Kejam pelatihnya. Tapi itu apa yang membuat apa jadi karakternya kayak nggak lembek, nggak Ya. lembek kayak sekarang. Sekarang kan enak udah baju kesedia, harness tersedia, sepatu sudah. Dulu saya itu sama pelatih Mas Iwan tuh kaos tim hilang Kota Probolinggo itu nggak dikasih tunggu juara 1 dulu baru dikasih. Wah, Beneran itu Mas. Hilang jadi waktu lomba itu saya ke masjid saya jemur hilang bajunya pulang dimarahinnya Mas Iwan kemana baju kok hilang aduh ya udah kalau mau dikasih juara 1 dulu baru dapat juara 1 baru dikasih kaos lagi kalau sekarang enak anak ganti kaos ganti gitu kalau dulu sangat berharga Mas. iya kaos itu anggapannya kebanggaan Kebanggaan. iya jadi kita jerih payah dulu karena anggapannya kaos ini kamu berangkat itu bawa nama ke Probolinggo jangan malu-maluin lah gitu jadi kayak mau beli sepatu itu harus menang dulu baru beli. Hmm. Kalau sekarang kan enak, dapat jatah anak tinggal. Dulu itu sepatu sepanjang, habis latihan dibersihin, dicuci, di rapi lah. Rapi ya. Sekarang latihan udah taruh, nah itulah. Ya, Mungkin itu kan Mas. Berkat mengapa sekarang enak di generasi sekarang itu karena berkat jasa sampean dan pelatihnya. Jadi ya katakanlah ada uang lebih lah untuk mereka anak anak didik sekarang lah. Iya. Begitu. Itu kan berkat sampean juga prestasinya. Nah, iya Mas, memang ketika seseorang atlet berjuang dari bawah, soro dan tapi tekun punya tujuan, maka akan tercapai cita-citanya. Sampean dulu cita-citanya memang dipanjatin atau di apa Mas? jujur waktu itu apa kayak anggapannya kayak belum apa ya kayak kabur lah Mas. Baru ketemu sama Mas Iwan ini. Dulu kan sampai orang tua saya bilang kan apapun yang dibilangin Mas Iwan harus diturutin. Oh ya udah Dulu itu. ya. Jadi anggapannya ya waktu itu anggapannya tujuannya ya waktu itu ngikutin Mas Iwan. Soalnya orang tua saya percaya dan saya juga percaya penuh sama Mas Iwan. Anggapannya sudah kayak keluarga sendiri juga itu lah Mas. Berarti Jadi mesti kayak pateni wis. Opo ae yo ini. iya, soalnya langsung waktu itu orang tua saya di Malaysia. Hmm. Telepon langsung ke Mas Iwan ini. Waktu sampean meraih medali emas di Asian Games itu, Ya. itu sempat telepon orang tua enggak? Langsung itu telepon itu. Waktu itu nggak bisa pegang HP. Jadi besok tanding, hari ini tanpa ngomong-ngomong, tanpa apa, HP langsung dikumpulin. Jadi nggak sempat ngabarin iya, ya. nggak Waktu sempat setelah pertandingan kan hidupin HP langsung ngehang HP karena udah berapa ribu itu yang masuk itu. Beneran langsung jadi hidupin HP masukin langsung ngehang. Ngehang Terlalu mati banyak. ya mati. Ya udah nggak bisa ngapain. Gitu, aduh ya udahlah diam dulu ya gitu. Tuh, baru Akhirnya langsung telepon. sempat telepon. Kan waktu itu ibu kan di depan TV kan udah
lompat-lompat manggilin tetangga sebelah juga itu. Saya juga di depan TV tuh mas. Iya kayaknya Waduh direct gitu. Aku nggak biar saya nyangka motret. iya. Gitu mas. Sungguh ya. Awal juga Sungguh ya. nggak Waduh itu. sadar juga sih kalau Hmm. perjuangan dari apa ya, dari belum ada apa-apanya sampai sampai jadi itu Sampai Mas. jadi Ya. lah. Itu hal yang sangat apa ya, sangat berharga lah itu. Usianya berapa sekarang mas? 29 kan Mas. Harus setahun lagi harus menikah mas. Iya, pengennya harusnya kan Habis ini Mas. 29. Harusnya kan harusnya kan kalau ndak diundur PON ini kan bulan depan kan, harusnya mungkin ya tahun ini lah nikahnya, berhubung ada COVID ini akhirnya mundur juga. Oh. Pengennya sih gitu. Anak mana calonnya? Gresik juga pemanjat juga sih. Mancat juga. Iya. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah mas Iwan mas. Berkah mas. Ya peraih medali emas juga. Iya, kalau dia kan juga langganan juga di Kejurnas, Oh yang di pakai jilbab Prapon. itu? Bukan. Bukan. Sama dari Jatim juga, Mas. Karena ada yang cepat pakai jilbab. Iya, itu rekan setim dulu itu. Hmm. Dari Jateng gitu, Mas. Ya, alhamdulillah lah ketika Mas Rindi ini menekuni betul dan memang 100% ke bidang atlet panjat tebing, akhirnya keberkahan di sana semua. Kan betul, Mas? Amin. Rezeki di sana, jodoh pun di sana. Ya, alhamdulillah kalau anaknya juga atlet, Mas. Atlet. Jangan panjat tebing lah, golf itu, Mas. Atletnya. Nah, Mas, flashback dari perjalanan sampean sampai saat ini, apa menurut sampean yang terharu banget, Mas? Yang terharu sih ya kemarin tuh momen puncaknya di Asian Games itu. Itu udah pengorbanan besar sekali kan di situ, juga anggapannya kayak jatuh bangun juga kan di situ. Waktu itu di tim juga kan juga belum tahu kan siapa yang main. Iya, iya, iya. Ya jadi otomatis tahu kekurangannya kan. Jadi kita kayak apa ya? Apalagi pelatih dibilangin kamu kurangnya di sini. Kamu nggak bisa main Asian Games karena kurangnya di sini. Semuanya digituin, Mas. Oh, Jadi kita tuh kayak apa ya? Kayak mengkoreksi diri. Jadi gimana caranya kita apa ya? Apa ya? mengevaluasi tak Ya apa? mengevaluasi kayak di doktrin diri sendiri, gimana caranya saya harus bisa buktiin yang terbaik ini. Gimana caranya, karena saya sudah berjuang, kita udah anggapannya untuk mengukir sejarah lah di sini, Mas. Apalagi di tuan rumah sendiri kan. Betul. Terus juga waktu itu juga dari tim lawan kan juga lagi naik-naiknya semua. Jadi kayak gimana caranya yang apa ya? Nunjukin lah, oh ini loh, saya layak untuk bermain di Asian Games nanti. Gitu. Jadi itu, jadi untuk pengorbanan juga, naik turunnya, jatuh bangunnya, sakit enggaknya juga, hancur badannya semuanya udah di situ. Jadi makanya waktu dapat emas juga pertama kan nggak percaya juga kan. Waktu Indonesia berkibar ya udah kan, pecah udah nangis di situ. Iya, Nggak nangis kerasa, bahagia. iya di situ. Nggak nyangka juga bisa ngukir sejarah di situ, Mas. Waktu itu wes dua pacari arek iki, men. Sudah sih sebenarnya. Oh, sudah. Dan dia dapat emas juga. Enggak, dia kan di Jatim. Oh, tidak ikut SEA Games, Asian Games. Enggak ya? ikut, cuman masih di atlet Jawa Timurnya, kalah di daerah aja, Mas. Ya, Mas. Apa ya? Waktu itu lawannya siapa, Mas? Waktu itu yang kuat sebenarnya lawannya Cina sama Iran ya. Cina memang. Cina itu ya kuat ya, cuman ya itu ya namanya pertandingan juga sama dari apa yang kuasa juga kan. Jadi kita los aja mainnya kayak yes, apa ya, kayak udah digarisin, yang penting kita usaha lah. Kalau kita usaha maksimal, berdoa dan minta support yang lain kan nggak mungkin kan sama yang kuasa nggak dikasih yang terbaik kan. Jadi kita ya udah main optimal Main mungkin optimal ya? Iya, main terbaiknya udah. Ya udah gitu. Itu kan Mas. Berapa menit, berapa detik waktu itu? 18 detik timnya ya. 18 detik. Iya. 3 waktu, tapi ya emang dari kualifikasi itu emang konstan ya tim kita itu, waktunya di 18, 19. Di tim A kan soalnya kan anggapannya yang superior kan mereka itu, Mas. Nah, itu jadi mereka waktunya 20, 19, 20 gitu, Mas. Jadi kita cuman apa ya, gimana kita tetap tenang, tetap fokus, ya udah, ngalir aja udah. Hasil apa kata nanti sudah ya.
Karena waktu sebelumnya itu kan saya sering ditaruh di tim A. Hmm. Nah, waktu Asian Games itu saya diganti di tim B. Cuman nggak tahu Oh, ya, makanya teman saya yang di Iran itu kan, di Iran kan saya tim A juga itu, Mas. Dapat emasnya waktu waktu, di Iran iya di Iran. Jadi waktu setim terus itu, ya waktu dapat emasnya ya kita bertiga itu, terus saya diganti, ke B. diturun ke B ya. Hmm. Berubah ya, ya udah ya teman saya ini nggak ya terima, soalnya anggapannya udah bertahun-tahun sama saya kok diganti, kan chemistry-nya kan juga beda. Beda, beda. Cuman saya sama yang tim baru tuh anggapannya kayak, ayolah kita bisa lah, kayak anggapannya nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah, yang penting Hmm. kita main bagus aja, ya apapun hasilnya ya kita syukurin, yang penting kita usaha dulu maksimal gitu. Dan akhirnya bisa ya. Ya, Ya, alhamdulillah lah. Nah, Mas, ketika sampean datang pertama kali membawa medali emas ke kota ini bertemu orang tua, itu gimana Mas perasaannya? udah apa ya, nggak kebayang sih anggapannya, rasa haru, rasa apa ya, kayak saya udah ngorbanin, kayak udah jari keluarga ini loh, Hmm, pengen saya buktiin bisa banggain keluarga, juga pengen nyenengin semuanya yang mungkin bahkan sampai di Indonesia juga kan. betul, betul. Ya itu anggapannya kayak hal yang apa ya, hal yang nggak bisa dibayangin lah buat di sana, itu kayak yang tak ternilai sudah buat bagi Iya, diri saya sendiri ya iya, betul. itu. Tapi kan cita-cita sampean kan tidak hanya di Asian Games itu, Mas. Iya sih, waktu itu pengennya kan sama Olimpiade, mungkin kemarin juga dapat ditelepon juga saya dari kepala pelatih kan, gimana Hmm. Rin, mau nggak masuk di tim Olimpiade. Waktu itu masih nggak se ini kan, habis itu posisinya saya cedera, Hmm. terus saya magang ke Jepang kan. Nah Oh, itu waktu itu. saya milih udah posisi magang apa di ini, posisinya kan udah apa ya, ambigu lah, waktu ragu lah Mas. Jadi saya waktu itu milihnya ya udah jadi pembawa jalur aja udah, soalnya apa ya, dari tim kepelatihan juga dari FPTI pusat ngambilnya kan juga yang muda-muda juga Mas. Hmm. Jadi kayak untuk pembinaan juga, ya udah saya ngambil di pembawa jalur aja udah, dapat lisensi, ada rule sudah. Jadi kalau sudah masuk pembawa jalur Nggak boleh nggak atlet. boleh keluar, sudah nggak boleh, boleh ngatih tapi maksimal cuma di nasional. Oh, Tapi kalau keluar nggak bisa, kecuali Cina. Cina itu meskipun dia sudah pembawa jalur, tapi dia masih bisa bertanding. Itu hebatnya Cina, karena Cina dia ya. kekuatannya besar. Kadang Indonesia kan ya apalah. Berarti sampean nggak boleh bertanding Keluar nggak boleh. ke luar Boleh negeri. sebenarnya, bisa. Hmm. Cuman nanti satu nggak dapat job. Dalam artian nggak kayak ketahan gitu, Mas. Nggak dipakai sama IFSC. Nanti kan anggapannya kayak lisensinya beku. Oh iya ya. Iya, gitu susahnya. Sedangkan untuk ngambil lisensi itu kan sama juga, sama susahnya juga Sama ya, susah ya. juga begitu. Perbandingan satu banding berapa nih. Hmm. Susah sekali. Jadi ya udah, itu keputusannya. Mungkin kalau kalau ada rulesnya dirubah kan ya bisa jaga. Cuman kalau lihat kayak di Cina kan juga apa, seangkatan dengan saya itu juga, dia juga sama dapat lisensi juga sama saya. Tapi dia juga masih bisa bertanding keluar. Di Cina itu. Iya, Oh, berarti ini peraturan Indonesia ya? bukan Indonesia, dari FSC Asia, soalnya Cina kan punya pengaruh besar di panjat tebing di Asia. Oh, Cina kan apa namanya, sponsornya panjat tebing dunia kan Cina, hmm. Kailas itu. Jadi mungkin mau ini ya susah juga. Susah juga ya. Terus apa, yang jadi chief fruit setter, kalau pemimpin yang di fruit setter kan nggak boleh gabung di timnas. Ya Cina Oh, bisa gabung di timnasnya mereka. Jadi kayak kebas lah gitu. Cuman kalau negara lain kalau mau gabung ya, ya sudah nggak bakal dipakai lagi udah gitu iya. bedanya. Eh, lawan-lawan sampean kan memang dari negara lain banyak kan, Mas. Ada ndak sampai berkomunikasi baik ndak dengan sampean? Sering ya, Oh iya. tetap ya. Dari mana contohnya? Rusia tetap, Komunikasi ya? iya komunikasi, dari Singapura, dari Jepang, dari mana, dari Cina. Jadi kayak jadi dari Iran, jadi semuanya yang apa ya, sering tanding itu jadi Saudara ya ya. di tempat, Kayak iya, saudara iya. gitu ya. Tahu lah gini gini gini, tadi tetap
jaga Komunikasi. komunikasi. Jadi kalau ketemu ya udah kayak wah nggak canggung lagi. Meskipun Gitu. lawan ya. Iya, itu enaknya kan gitu. Enaknya di Jadi kayak sana. bangun apa ya teman. Bangun Jadi persaudaraan ya. jadi kalau kemana-mana saya mau ke sini. Ya udah. Kayak kemarin saya ke Jepang kan waktu training camp 1 bulan di Jepang. Ya udah saya kontak, tiba-tiba datang dia di belakang saya. Dendi, orang ini udah di belakang ini, beneran itu. Saya bilang kamu kemana? Saya ke toko pancing sama pelatih saya kan Mas Ronald kan. Mau ke toko pancing, daerah mana? Daerah sini. Saya datang jalan, tiba-tiba udah di belakang saya. Nah ini udah di sini ya. Hanya itulah. Iya, bagi mereka lawan di pertandingan Mas ya. Di luar pertandingan sahabat bagi Iya. atlet-atlet itu. Ya alhamdulillah lah. Mas, yang terakhir Mas. Ya. Dari sejumlah banyak prestasi Mas Rindi itu sampai hanya jadi root setter Road ya. setter ya. Root setter itu apa Mas yang kepingin sampean lakukan sekali lagi? Kalau saya sendiri itu pengennya Mas ya. Sekarang ini pengen bisa ini apa ya membangun level yang sama dengan negara lain karena jujur Indonesia ini sangat-sangat ketinggalan jauh Oh, apanya tuh Mas? dari segi teknik, dari segi pembuatan jalur, dari kalau sarana mungkin masih bisa diakali sekarang kan udah banyak yang punya. Jadi cuman dari segi pembuat jalur kita di Indonesia. Karena kebanyakan pembuat jalur kita di Indonesia itu nggak bisa manjat, cuman pasang poin jadi seadanya. Beneran Mas. Jadi kalau bikin jalur mudah itu 60 orang bisa top sampai atas semua. Kalau susah belum masang runner jatuh semua di bawah. Itu jeleknya kita ini. Jadi apa ya? Saya sendiri pengen juga apa? Kamu ngasih contoh tapi ya saya masih anggapannya junior lah. Gitu. Jadi soalnya saya waktu kursus di Indonesia saya predikat nomor 1 kan. Jadi saya belum magang di Indonesia sudah langsung magang ke Asia. Banyak yang nggak terima. Kalau mau dites ya monggo gitu aja. Oh, iya, Pak? Iya langsung ditunjukin suratnya dari Jepang. Kalau Rindi ini layak langsung ikut kursus, langsung ke langsung ikut kursus. Ya sudah kalau nggak mau ya silakan datang ini. Waktu saya kursus aja saya protesin itu orang-orang. Bayangin Mas ya, saya ya nggak sombong sih manjat kan tesnya kan banyak kan. Manjat itu saya paling atas sendiri. Bahasa Inggris saya lancar. Persoalan bahasa Inggris saya jawab. Komputer sih nggak terlalu kan paling nggak tahu kan Mas. Tahu lah. Itu saya peringkat 11 kalau nggak 9. Saya protes itu. Ke PP itu kenapa seniornya bisa jelek sedangkan di atas saya tuh loh jauh di bawah saya kok saya peringkat 9. Saya protes itu nggak terima ya Mas. Diam semua. Terus setelah datang akhirnya saya peringkat 1. Itu suruh magang saya nggak magang, langsung berangkatnya ke Asia. Iya, jadi Gitu. harus melampaui Iya. sama Mas. Begitu Mas. Ya betul Mas, hebat ya. Ya pengennya saya pengen ya itu sih, pengen upgrade apa ya level kita. Pengennya itu level sih. Indonesia ya. Iya. Mungkin ya dari kota dulu, habis itu kan saya di Goring kan juga bikin jalur Mas. Bikinnya Sini? iya, jalurnya kayak model-model yang nggak di luar. Terus ke daerah, ke tempat saya latihan di Jatim, di Surabaya juga saya gitu. Kalau kemarin juga sama juga, jadi kayak apa ya, kayak ngasih contoh seperti kayak ini, kayak gini. Jadi nggak sembarangan gitu loh, asal masang Udah asal masang. poin aja ya. Itu. Iya ya, hebat ya. Ya semoga Mas tercapai cita-cita Mas Rindi. Amin. Jangan lupa bahwa tanah air Mas Rindi adalah Probolinggo Mas. Ya. Jangan lupa kalau ketemu orang Jepang, saya asli Probolinggo gitu Mas. Di mana rumah sampean? Bengawan Solo. Bengawan Solo, dekat rumahnya Pak Agus Salim itu Mas. Mas Trim. Sampean bilang gitu aja ke orang-orang Jepang. Ya, demikian perbincangan saya dengan Mas Rindi ya, peraih medali emas Asian Games 2018. Semoga sampean boleh juga kan ikut Asian Games berikutnya. Ya agak susah juga sih Mas. Ya karena harus setter itu ya. Iya. Rules peraturannya itu. Peraturannya begitu ya. Oh ya sudahlah. Kalau memang pilihan Mas Rindi di root setter itu semoga olahraga panjat tebing Indonesia bisa membawa ke ajang internasional Mas. Jadi kan hanya ada 2 root setter kan. Iya. Mas Rindi dan pelatihnya. Sekarang kan pelatih saya bentar lagi pensiun udah itu. Berarti Udah tinggal tua satu soalnya. dong. Iya, Udah tua makanya. sudah Mas. Udah tua. Sudah tua.
Ya, berarti kurang tinggal satu Mas Rindi. Harus cari lagi teman Mas. Iya. Untuk road setter tuh Mas. Biar panjat tebing di Indonesia bisa sejajar lah Iya. dengan negara yang lain. Itu cita-cita Mas Rindi. Mengapa dia memilih ke road setter? Dia ingin membenahi jalur-jalur panjat tebing yang menurut Mas Rindi masih kurang Ya, bagus gitu kurang. Mas ya. Gitu. Saya Agus Salim di NTV di acara Siapa Dia Dia Siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV